Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan menu tambahan dari kajian kita, yaitu mampir ngombe, maka aku mengajak kalian untuk berdoa dulu kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, dengan sebuah harapan, Jadi ada yang mengatakan doa itu senandung harapan, Kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang telah bermurah hati, memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, Karena via beliau-beliau yang bermurah hati itulah channel dakwah ini dapat eksis, dapat tangguh, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Dan itu alhamdulillah hingga detik ini. Maka semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga, untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada, di dalam negeri maupun di mancanegara, selalu always, dan always selalu, untuk anti skip dan anti download, Semoga tidak pernah never, dari keantian yang dua itu, Dan bagi yang berkenan, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, linknya, Dan terkait ini aku tadi pagi lihat ternyata tetap saja, video-video kajian dari Gus Metik dibajak, Tadi itu aku lihat yang dibajak tentang mukjizat, Dan akhirnya aku akan berusaha untuk apa yang bisa aku sikapi tentang hal ini, karena dihimbau juga sudah, dan sudah 2 kali, Aku himbau agar untuk jangan dibajak dulu, karena aku belum memberikan izin kepada siapapun kajian-kajian dari channel Gus Metik ini, channel Subandi Sukoco, untuk di download, apalagi diedit dan kemudian di-re-upload, Maksudku supaya channel ini tumbuh berkembang menjadi besar dulu, gitu kan. Kan kalian juga tahu kalau dibandingkan dengan channel-channel lain, meskipun subscribe-nya sudah membahagiakan lah, alhamdulillah bisa mencapai angka 30-an ribu, tetapi dari segi viewer kan masih memprihatinkan, Nah, kalau dibajak seperti itu artinya kan pecah dia. Viewer itu menjadi pecah, gitu loh maksudku. Maka dari itu hingga saat ini aku belum memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, video-video dari channel ini. Kalau mau berperan serta dalam dakwah, silahkan, dan aku setelah memberikan jalan, yaitu linknya di-share, bukan videonya diunduh kemudian diedit kemudian di-re-upload, bukan begitu, Dan aku sudah 2 kali menghimbau seperti aku bilang tadi, tapi ternyata orang Jawa bilang dablek. Sementara setelah aku diskusi dengan teman-teman yang mereka lebih pakar dalam dunia seperti ini, memang untuk menu-menu podcast itu tidak ada perlindungan. Tidak seperti lagu, landscape itu ada perlindungan. Seperti yang aku bilang kemarin, aku pernah ambil suaranya saja itu langsung kena copyright. Tetapi kalau yang menu-menu podcast seperti ini itu tidak ada perlindungan, Ya salah satu jalan kita melapor, tapi melapor juga ribet. Detik ini dari sini ke sini, aduh, udahlah. Akhirnya aku menghimbau, dan sudah 2 kali dihimbau tetap saja, ya sudah. Apa ini mungkin sebuah cara aku harus belajar, atau Allah mengajariku
untuk berbuat ikhlas dari awalnya yang tidak ikhlas. Karena sungguh, jujur aku tidak ikhlas karya-karya aku diperlakukan seperti itu. Tapi kan tidak bisa, dunia maya itu menjadi liar, siapapun bisa melakukan untuk karya-karya kita. Ya akhirnya aku belajar dari yang aku tidak bisa. Jujur aku bilang aku tidak bisa ikhlas. Bukan sesuatu yang mudah untuk menghasilkan karya-karya video seperti itu. Ada beberapa perjuangan yang harus aku lakukan. Tiba-tiba dibajak dan dibajak terus. Meskipun 2 kali sudah aku ingatkan. Seorang muslim itu tidak boleh begitu. Bila kamu Islam jangan mencuri. Minta izin dulu karena itu ada yang punya. Tapi sepertinya ndablek terus ya. Ya mungkin aku harus mengambil hikmahnya apa? Aku harus belajar ikhlas dari sesuatu yang aku tidak ikhlas. Ya, cuman kan kalau kita logikanya bekerja, bagaimana ya? Ikhlas mau nggak ikhlas tetap aja dibajak. Ya sudahlah, belajar untuk menjadi ikhlas. Ya, oke. Tadi pagi subuh aku lihat sudah dibajak lagi itu. Ya, sudah dibajak lagi dan aku lihat viewernya justru mengalahkan dari yang aslinya, dari yang di channel ini. Ya itulah. Jadi kan dia tidak fokus, penonton itu menyebar gitu loh. Ya. Dan meskipun nggak saling berpengaruh sih sebetulnya ya. Cuman aku tetap aja nggak mau. Intinya aku nggak mau karya-karya aku diganggu. Ya, intinya itulah. Kalau terlalu ribet aku menjelaskannya. Intinya aku tidak mau diganggu gitu. Ya. Oke, tapi ya sudahlah seperti tadi. Mungkin ini sebuah cara aku harus belajar. belajar menjadi ikhlas ya. Jadi awalnya tidak ikhlas, dengan kondisi tertentu belajar untuk menjadi ikhlas. Jadi sedang ditreatment. Allah sedang mentreatment aku, kamu harus belajar ikhlas gitu. Ya. Oke. Untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan doa baik untukku, aku juga berdoa semoga doa baikmu untukku Allah jadikan juga, Allah curahkan juga kebaikan doa itu untukmu ya. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Tajuk kajian kita di Mampir Ngombe pagi ini nanti kalau videonya sedikit gelap mohon dimaklumi, ini sebetulnya semua lampu sudah kita nyalakan ya. Ini lampu yang ini yang dikirim ya sebagai menjadi amal soleh teman kita dari Jogja. Lampu apa namanya ini? Lampu shooting ya. Dan kita tambah lampu-lampu lain. Tapi kalau tetap kurang jelas ya, tidak sebaik seperti biasanya ya, mohon dimaklumi ya. Karena memang lampunya Allah itu tidak bisa dikalahkan. Kalau siang hari itu memang bagus. Oke. Tajuk kita Mampir Ngombe pagi ini adalah Selamat Jalan Prof. Azumadi Azhar. Ya, kita ucapkan selamat jalan. Aku baru beberapa hari kemarin mendapat beritanya bahwa beliau telah berpulang. Ya, kenapa aku mengangkatnya menjadi sebuah tajuk ya? Karena mengangkat sosok menjadi tajuk itu juga diperhitungkan, bukan sembarangan. Ya, karena ada sesuatu yang aku belajar dari beliau. Ya. Ya, yang itu nanti akan aku bagikan dan semoga kalian juga bisa belajar dari itu. Ya, jadi berantai. Aku belajar dari beliau, kalian belajar dari aku. Nanti kalian ajarkan ke orang lain. Oke, sebelum ke sana, aku akan bacakan dulu komen kalian di Mampir Ngombe yang kemarin sebagai bentuk apresiasiku, ya. Sebagai bentuk penghormatanku terhadap komen-komen yang kalian berikan. Karena bagaimanapun untuk bisa berkomen kalian telah meluangkan waktu ya, sehingga aku harus hargai itu. Oke, pertama ya, kemarin tajuk kita kan mukjizat dan karomah ya. Pertama untuk Kang Mas Pep Hendarwan ya, telat nyimak Gus, salam Islam rasional. Ya nggak apa-apa Kang, mungkin ada kesibukan lainnya. Berikutnya soleha kita Gispati Palu hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah, diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin.
Bapak kita ya, Bapak Ikhwan Tamin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Gus. Gus wong tua sing Tegal hadir. Semoga Gusti Allah yang Maha Agung merahmati kita semua dan semoga Allah mencurahkan rizkinya khususon buat Tuan Guru dan keluarga dan pecinta channel ini. Amin amin ya robbal alamin. Matur nembah nuwun, terima kasih untuk Bapak Ikhwan Tahmin sesepuh kita yang ada di Tangerang ya. Oke. Berikutnya ini jagoan kita ini ya, senior kita Kang Mas Irfan Al Akbar. Sam Irfan ini ya, begitu kalau arek Malang bilang. Mengikuti channel ini mulai dari powernya itu masih puluhan ingatku ya. Dan kemudian beliau memberikan advice ketika dari yang puluhan mencapai ratusan dan kemudian bisa tembus di angka 5.000 ya. Dan beliau memang senior di sini ya. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al Akbar ya. Semoga tugasnya di Jambi menjadikan itu bermanfaat bagi humanisme kehidupan manusia ya. Karena bendungan itu sangat diperlukan, mengairi sawah-sawah, mengendalikan air supaya tidak banjir dan segala macamnya ya. Semoga itu juga menjadi amal soleh atasmu dan keluarga dan semoga selamat dalam menempuh tugas-tugas berat di sana. Karena pembangunan besar itu juga pembangunan berat ya. Oke, selalu setia di acara Mampir Ngombe. Mungkin teman-teman yang di luar Jawa tidak tahu apa itu mampir ngombe. Mampir itu singgah, ngombe itu minum. Jadi mampir ngombe singgah untuk minum, gitu ya. Sebetulnya itu tidak begitu artinya. Ya inilah sulitnya bahasa. Itu sebuah idiom bahwa hidup ini singkat. Koyo wong mampir ngombe, seperti orang singgah untuk minum. Itu artinya singkat, sesaat. Nah, kajian-kajian kita ini kan bukan kajian utama, itu sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin, maka kita kasih tajuk mampir ngombe gitu ya. Tapi kalau yang Jawa ngerti lah ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Salim Rais ya yang ada di Ambon ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon hadir izin ngaji dan selalu Tuhan Guru. Oke, terima kasih ya. Semoga begitu juga keluarga di Ambon. Sehat selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Kemudian Kiki PSG dari Lebak Banten Rangkas Bitung ya. Jujur sampai saat ini aku belum tahu ini Mbak atau Mas. Karena nama Kiki itu bisa cowok bisa cewek sih ya. Aku belum dikonfirmasi ya. Tapi apapun adanya, terima kasih atas komennya dan salam untuk semua keluarga yang ada di Rangkas Bitung. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus, Sidamani hadir menyimak kajian di Mampir Ngombe. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Terima kasih Kang Mas ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu, untuk semua keluarga di Sidamanik. Amin amin ya robbal alamin. Ini cool, kalem, confident. Ini juga senior kita ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut mengaji Gus. Monggo silakan. Ini sesepuh kita dari Surabaya ya, Ayesia. Aku agak sulit mengejanya, Ayesia. Matur nuwun, salam untuk keluarga di Surabaya. Kemudian yang punya Bogor Timur yaitu abah kita, yaitu Abah Gelung ya. Kajian Tuan Guru, salam Islam rasional Isra. Oke, salam juga untukmu. Kemudian ini seniman kita ya, Kang Mas Kasarakit, beliaunya subhanallah ya. Ya gimana ya, sangat asik sekali kalau mendengarkan tarian-tarian jari jemarinya di atas tutut piano ya. Beliau adalah guru privat piano. Oke. Kajian yang menarik Omah Ngaji Isra Islam rasional. Matur nuwun nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Kasarakit yang ada di Jakarta. Salam untuk semua keluarga yang ada di Jakarta ya. Ini juga senior kita ini ya. Kang Kasarakit, ini lama dia di sini. Ya.
Berikutnya Kang Nurkolis yang punya Brebes hadir nyimak. Salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu dan salam untuk semua keluarga di Brebes, semoga dalam ridha Allah. Diman Nada dari Jember ya, dia cukup memberikan 2 hati merah. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Jember. Nah, ini bunda kita ini, Bunda Lia Yusuf Wibiksana ya. Di mana suami beliau telah berpulang ya karena satu sakit penyakit ya, dan suami beliau itu Bapak Wibiksana adalah penggemar setia channel ini ya, dan sekarang dilanjutkan ya oleh bunda kita, Bunda Lia Yusuf Wibiksana ya, dan beliau yang juga telah bersolawat, di mana solawatnya itu seperti yang aku bilang melanjutkan kebaikan dari orang-orang tercinta ya, seperti pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu di Mampir Ngombe juga ya, bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq melanjutkan kebiasaan dari Kanjeng Nabi Muhammad yang itu orang-orang, jadi gimana ya, bagaimana sangat kasihnya, sangat sayangnya, sangat hormatnya para sahabat itu kepada Kanjeng Nabi ya, sehingga kebaikan-kebaikan Kanjeng Nabi itu berusaha dilakukan terus meskipun Kanjeng Nabi sendiri telah berpulang, dan itu yang dinapaktilasi oleh Bunda Lia ya. Jadi terserah siapa orang tercinta, kalau Bunda Lia ini suaminya, kalau kita mungkin orang tua kita apa kebaikannya itu meskipun sudah mangkat, terutama silaturahminya. Jadi bukan berarti bapak ibu kita mangkat setelah itu saudara kita melupakan teman-teman dari bapak ibu kita. Oh enggak begitu. Silaturahminya itu tetap kita lanjutkan. Perbuatan-perbuatan baiknya juga tetap kita lanjutkan gitu ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bunda Lia Yusuf Wibiksana ya, yang ada di Ciledug, Tangerang ya, Ciledug ya. Sorry kalau salah, mohon dikoreksi ya. Semoga bisnisnya, semoga usahanya, beliau usaha ya, pengusaha, bukan pekerja ikut orang gitu maksudnya ya. Semoga sukses dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin ya. Berikutnya ini paper baru kita, semoga betah di sini ya. Ini Mas, insya Allah Mas ini ya, Jamuri Muri Jos. Oke, terima kasih Kang. Dari mana asalnya mohon disertakan ya. Dia singkat hanya Jos gitu aja komentar. Oke, terima kasih. Lanjutnya Kang Sahrin Gipari menyimak setelah lohor. Oke, terima kasih. Ini orang sibuk ini. Dia sering telat tapi tetap aktif ya. Menyimak setelah lohor. Orang kantoran sepertinya ini. Ya. Oke, terima kasih Kang Sahran Gipari. Berikutnya Kang Mas Nario Endri dari Tulungagung. Tulungagung nyimak Gus. Sudah lama Gus tak infokan masalah kristologi. Mereka sangat asing bab kristologi. Tak kirimi link juga nggak komen Gus gitu. Oh ya sudah, yang penting kamu konfirmasi karena aku bukan yang maha tahu. Ya, yang maha tahu itu hanya Allah ya. Para nabi pun tanpa terkecuali itu tidak ada yang maha tahu. Sekalipun Yesus itu tidak maha tahu. Makanya dia akhirnya tidak menemukan buah ara. Karena dia tidak tahu bahwa saat itu memang buah ara tidak sedang bermusim. Jadi ya tidak ada buah ara. Kamu cari buah durian ketika tidak musim durian apa ya bisa. Ya, ketika Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu lapar setelah puasa cari buah ara, ya nggak ada. Karena tidak musim. Nah itu artinya bahwa kita tidak maha tahu. Yesus tidak maha tahu. Para nabi juga tidak maha tahu. Ya. Jadi aku kemarin menyebut kamu karena kamu tidak konfirmasi. Jadi aku tidak tahu karena aku tidak maha tahu. Nah, sekarang kamu sudah konfirmasi ya, aku menjadi tahu.
Dan tidak apa-apa, yang penting kamu sudah seperti awal di kajian-kajian ini kan ada ayat Al-Quran yang aku nukil bahwa tugas kita hanya menyampaikan. Ya, begitu mereka mau atau tidak itu sudah bukan urusan kita. Tapi sampaikan dulu. Dan kamu sudah melakukan itu, ya alhamdulillah bagus. Ya, artinya apa yang kamu sampaikan itu menjadi data valid bahwa yang aku sampaikan kemarin benar. Bahwa masjid-masjid kita ini tidak memberikan sekian persen waktunya untuk kajian-kajian kristologi. Karena apa? Karena takmir-takmirnya juga tidak mau belajar sejarah. Seperti yang aku jelaskan kemarin, bagaimana Kanjeng Nabi menerima tamu dari Najran. Itu diskusinya 3 hari 3 malam. Bukan, kalau kami lembaga dakwah Arimatea diskusinya 8 jam. Kanjeng Nabi 3 hari 3 malam. Belum lagi ketika hijrah. Kita kalau hijrah biasanya langsung Madinah. Padahal tidak. Sejarah mengatakan hijrah kita ke Ethiopia. Dan itu kita harus berani jujur loh mengakui bahwa di sana ya saudara-saudara Islam kita ditolong oleh seorang raja Najasyi, dan itu Kristen. Jadi kalau kita tahu sejarah, pernah terjadi kemesraan di antara kita dan Kristen. Akhirnya terjadi dialog dengan raja yang Kristen itu. Ya. Dengan apa? Dengan kristologi. Jadi dakwah kristologi itu sebetulnya itu juga merupakan ujung tombak. Cuman karena takmir-takmir itu tidak mau tahu sejarah, karena tidak mau tahu akhirnya bodoh, blow on alias goblok. Coba sedikit membuka hati lah, baru membuka pikiran. Hatinya dulu dibuka, baru pikiran. Karena kalau hati sudah tertutup, sulit. Akhirnya a priori doang. Karena aku sudah bilang, gak usah banyak-banyak. Aku ini pernah bilang terhadap tokoh loh ya. Salah satu tokoh dari organisasi terkenal tertua di negeri ini. Dan dia manggut-manggut. Tapi yang gak terrealisasi. Bahwa pendiri tokoh ini dulu salah satu tujuan untuk mendirikan organisasi ini adalah untuk menghadapi para zending. Dulu sebutnya zending, bukan misionaris. Dengan cara apa? Dengan dialog. Dengan hikmah, bukan dengan bengkerengan pokoknya tidak. Semua bisa kita bicarakan kok dengan dialog. Kemarin aku menukil bagaimana Kiai Haji siapa namanya dari Madura kemarin, Pak Yai Bahauddin Mudori, dengan dialog. Dialog itu menyampaikan, menjelaskan perkara orangnya terima atau tidak sudah bukan urusan kita. Nah, kamu bagus. Nario Endri ya, kamu sudah sampaikan, tetapi karena kegoblokan itu masih berkarat dan mengurat, ya tidak masalah ya. Perjuangan kita untuk memberikan edukasi ya. Coba sih, nggak usah lah banyak-banyak. 10% dan 90% waktu kajian di setiap masjid itu diisi kristologi coba. Nggak usah banyak-banyak. 10% saja, sehingga kita itu siap berdialog. Beragama tidak terkungkung dalam agamanya sendiri, tapi membuka hati untuk agama yang lain dipelajari. Tapi kan faktanya enggak. Yang dibahas fikih, akidah, syariah, ya begitu-begitu doang. Diputer aja begitu-begitu. Dikasih tahu enggak mau tahu, ya sudah. Ya akhirnya ilmu-ilmu kristologi itu tidak didapatkan di masjid. Ada di ruang-ruang publik seperti ini. Di YouTube sekarang alhamdulillah YouTube sudah ada. Ya. Tidak ada. Kita mengharapkan apa dari masjid? Karena sudah ditutup sama takmirnya. Oke, itu terima kasih kamu sudah konfirmasi ya, gitu. Jadi kamu harus konfirmasi. Dan aku tidak masalah kalau kamu sudah melakukan, ya sudah. Oke, begitu juga tentang link kamu kirimkan ke mereka, ya sudah, tidak ada masalah. Aku juga menyadari kajian-kajian kita itu kajian-kajian orang yang mau berpikir, bukan pokoknya. Selama dia tidak merubah mindsetnya untuk mendidik, ya, dengan mengedukasi bahwa iman itu dibangun atas logik,
atas logika, atas rasio, ya memang sulit. Tapi sekali lagi aku bilang enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah sampaikan dan itu mantap. Oke. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tulungagung. Kemudian apa lagi ini? Panjang sekali ini dari Kang siapa ini? Ini tidak salah tadi malam sudah aku sebut ya. Dari Rara Mano, nggak tahu Mbak atau Mas ini. Gus mau dibahas tentang mutawafikal, Allah bertajali vs teofani Kristen. Aku kan sudah bilang di kajian tadi malam ya, tentang tajali itu ada di Al-Qur'an di surat apa, ayat berapa. Kamu sampaikan. Supaya aku ndak bingung cari lagi gini gitu, supaya bisa to the point tuh. Ya. Karena aku sudah bilang, kamu hanya nulis begini, kamu ulangi tapi juga kamu nggak dengarkan omonganku itu apa? Gus mau dibahas tentang mutawafika. Allah bertajali versus teofani. Yang teofaninya kamu menukil ya ayat-ayat Bible ya, di antaranya kejadian itu. Oke, udah bagus. Lah yang perspektif Islamnya, kamu nggak menukil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mutawafika yang kamu maksud. Bertajali yang kamu maksud itu di ayat berapa, surat apa, gitu loh maksudku. Ya, kamu tulis lagi supaya jelas. Oke, terima kasih untuk Rara Manu. Dan ini pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Kalau mau request itu yang jelas requestnya. Kalau nggak jelas nanti ya aku sendiri akan kerepotan ya. Kang Mas Didi, ini rekan dakwah di Facebook ini ya. Rekan konco lawas teman lama. Oke, terima kasih Kang Mas Didi. Nyimak Gus, monggo. Kalau nggak salah Mas Didi di Brebes juga ya. Oke, salam untuk keluarga di Brebes Kang Mas Didi, nggih. Semoga sehat selalu dalam ridha Allah. Kemudian Pudi 99 hadir Gus. Oke, matur nuwun, mantap ini. Pudi 99. Wah, ini saudara kita ini. Aku perlu belajar dulu Lae Octavianus Huta Barat ya. Jadi dia nama marganya Huta Barat ya. Huta Barat. Ada nggak penyanyi bermarga Huta Barat yang terkenal? Victor Huta Barat. Nah, itu suaranya mantap. Lengkingannya tinggi, tapi beda dengan Charles Hutagalung. Charles Hutagalung juga nadanya tinggi. Jadi kalau soal main-main suara itu saudara kita dari tanah Batak lah ya, mantap. Ya, ini Huta Barat ya. Oke Gus dari Bandung, coba menyimak rahasia di balik setiap perkataan Gus. Waduh, aku harus hati-hati ngomong ini karena dicermati, jangan-jangan aku keliru ngomong. Jika Gus punya tendensi bahwa mukjizat yang benar adalah yang berlaku umum, semoga itu bukan panteisme ya Gus. Pandangan Gus agaknya mengarah ke modernisme dan rasional ala pemikiran Hawking dan Einstein yang menolak Tuhan personal. Moga-moga saya salah. Gus hanya akui mukjizat yang berlaku publik. Ini sebetulnya sulit karena mulai dari Maria Ibu Yesus yang diperintahkan menyingkir ke Mesir sampai Nabi Agabus di Kisah Para Rasul ya. Semua pakai unsur iman. Nggak berlaku yang alamiah dan objektif publik. Ada unsur imani di sana. Dan uniknya yang diselamatkan hanya yang punya unsur iman. Lihat Lot diselamatkan ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Istri Lot sempat juga namun karena nggak taat dia jadi tiang garam. Nah, tiang garam ini juga kita harus tahu apa maksudnya tiang garam ya. Bani Israel diselamatkan dari Mesir tapi Mesir kena tulah. Jadi baik mukjizat dan tanda-tanda itu ada unsur imani. Karena ada unsur imani, ada penyelamatan di sana dan lebih personal. Begini ya. Kalaupun dalam kekristenan seperti itu ya aku hormati ya monggo silahkan saja. Ya. Silahkan saja ya kalau memang jadi masuknya nggak perlu tahu langsung iman saja atau pokoknya diimani saja. Ya kalau aku menggeretnya ke dalam pemikiran akademis ya sulit, nggak masuk itu. Nggak bisa dong tiba-tiba pokoknya diimani saja. Mukjizat pokoknya diimani saja. Ya enggak dong.
Ya. Cuman kalau itu dalam aplikasi sosial kehidupan kekristenan, ya aku harus hormati gitu. Jadi tidak ada masalah Allah Huta Barat ya. Kalau ujuk-ujuk orang Jawa bilang atau orang Sunda bilang juga ujuk-ujuk ya, diimani saja gitu. Tidak ada masalah, aku hormati saja ya. Monggo silahkan. Sekali lagi, tetapi kalau dalam meja akademis itu tertolak. Tidak bisa kok ujuk-ujuk diimani, ya harus tahu dulu dong. Makanya kan kemarin ada yang request tentang bagaimana sih tentang Kanjeng Nabi Musa itu membelah laut. Makanya aku suruh baca dulu teks original Al-Qur'annya. Yang dibelah itu laut apa? Gitu loh. Nah, itu berusaha untuk tahu. Nggak ujuk-ujuk Nabi Musa membelah laut terus iman saja. Yang nggak bisa gitu dong. Ya, tapi tidak apa-apa lah ya, Layu Barat, saudara Kristenku. Itu kan masing-masing punya kebijakan. Kalau kebijakan dalam kekristenan pokoknya diimani saja, ya enggak apa-apa, aku hormati. Ya, oke itu komenku. Ya, dan terima kasih atas komennya. Ya, salam untuk keluarga yang ada di Kota Kembang, Bandung. Oke, kemudian Mas Rizal Wahyu seminar proposal, Sempro Gus. Waduh, semoga sukses ya. Semoga sukses, tugas-tugasnya sukses. Kita doakan bersama ya, Mas Rizal Wahyu sekarang lagi seminar proposal. Nggak tahu jurusan apa dia di Undip ya. Oke, terima kasih Mas Rizal Wahyu ya. Semoga semua dimudahkan oleh Gusti Kamu Agung. Mehanem nomor loro. Oke, matur nuwun Kang Mas Mehanem. Ya, nomor loro apa nomor loro? Loro sama loro itu beda ya artinya dalam bahasa Jawa ya. Loro itu dua, loro itu sakit. Anaknya sing nomor loro loro. Anaknya yang nomor 2 sakit ya. Jadi sama-sama loro tapi tulisannya LURO sama tapi bacanya ada yang loro. Oke. Itu yang aku sudah apresiasi ya. Komen-komen yang masuk dari kalian semuanya. Sekarang kita masuk ke tajuk kita mampir ngombe kali ini ya. Selamat jalan Prof. Azumardi ya. Maka aku akan jelaskan dulu tentang tasabuh. Wah, ini mungkin bertanya-tanya kok larinya jauh amat ke tasabuh. Makanya kajian-kajian kita itu tidak bisa dilihat sepotong langsung lari. Maka dari itu ketika video-videoku itu di-download orang, kemudian diedit, dipotong, kemudian di-re-upload, itu gimana ya? Resiko untuk orang salah memahami itu terbuka banget gitu loh. Ya. Sedangkan yang sudah nonton video utuh aja masih aku sarankan untuk menonton video sebelumnya. Supaya tidak miss. Lah ini satu video dia potong, diambil berapa menit, lalu dia unggah. Gimana? Karena ini bukan sesuatu yang pemikiran itu tidak simpel loh ya, dia holistik gitu. Seperti ini aku sekarang akan menjelaskan kepada kamu apa itu tasabuh. Itu kan orang mencari loh. Berpikir selamat jalan Prof. Azumadi Azhar. Berarti kan itu tentang berpulangnya sosok. Kok tiba-tiba tasabuh? Ya, oke. Jadi begini, aku pakai terminologi umum aja ya supaya gampang diterima. Tasabuh itu usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya. Itu tasabuh. Baik dari tingkah laku, penampilan, sifat-sifatnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tasabuh. Ya, tasabuh. Yang dimaksud dengan tasabuh sendiri sebenarnya lebih kepada meniru perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi dia sempit Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan timbul, kalau tasabuhnya itu di luar Yahudi dan Nasrani boleh atau tidak? Nah, ini kan pemikirannya berkembang lagi. Maka kita harus tahu kenapa Yahudi dan Nasrani, karena interaksi pada saat itu adanya dengan Yahudi dan Nasrani.
Jadi sebetulnya tidak bisa ditutup Yahudi dan Nasrani saja. Artinya bertasabuh kepada yang lain boleh. Oh ya, menjadi misleading kan. Nah ini kan kerangka berpikir yang harus dibangun cerdas. Artinya Yahudi dan Nasrani itu menjadi salah satu perwakilan dari Goiru Islam gitu loh. Ya. Oke. Tapi yang perlu kamu garis bawahi, karena ini nanti kita tidak akan berbicara Yahudi dan Nasrani, tapi berbicara gender ya, gender. Ya. Intinya tasabu itu apa? Meniru gitu aja lah ya. Jadi tasabu itu meniru atau apa? Menyerupai ya. Oke. Itu dulu kamu pegang. Nah, sekarang aku akan menjelaskan prop kita ini ya. Prop kita ini pernah mengabdi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Anda tahulah orang-orang UIN ya. Ya seperti itu, aku nggak perlu jelaskan. Tetapi sosok ini sesuatu yang masih bisa aku terima. Ini bisa dikatakan moderat. Nah, hati-hati bicara moderat. Moderasi keberagamaan. Ya, meskipun kalau aku ketemu dengan beliau dalam satu meja, bisa jadi kami juga berdebat berat, bisa jadi. Ya, tapi aku katakan beliau sosok yang masih bisa aku terima. Pemikirannya ya. Ya, dalam keberagamaan itu masih bisa aku terima. Ya. Oke. Beliau wafat dalam rangka diundang ya sama Malaysia ya untuk menjadi salah satu narasumber di antara narasumber yang lain, karena yang diundang juga ada yang dari Brunei juga ya. Itu yang mengundang itu, nah ini aku bilang bahwa bahasa itu adalah rasa. Ada rasa di sana, maka yang tahu itu sebetulnya yang punya bahasa itu. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu satu rumpun, tapi beda. Itulah. Makanya aku bilang Al-Quran itu tidak pernah mengatakan dirinya bahasa Aroban, bahasa Arab, tidak. Dia mengatakan bahasa rumpun Arab. Dan aku sudah bilang, kalau dia dipahami sebagai bahasa Arab, itu menyalahi dari pengakuan Al-Quran sendiri, pertama. Yang kedua, Al-Quran menjadi produk budaya. Karena Arab itu budaya, Islam ini agama. Harus hati-hati. Cuman kan yang bisa menjelaskan seperti ini tidak banyak orang. Maka aku jelaskan kepadamu. Dan biasanya orang yang nggak tahu marah sama kita. Aku kalau ngisi kajian itu, kamu duduk dulu, jangan pergi ketika aku belum selesai ngomong. Atau kamu pergi saja, nggak usah dengar aku ngomong. Karena kalau aku belum selesai ngomong, hanya separuh kamu terima, terus kamu pergi, terus kamu sebarkan kepada yang lain, jadi masalah. Aku gitu. Aku kalau ngisi kajian, ada yang ngantuk-ngantuk tak tendang sama aku. Jadi aku nggak ada hohohihe, nggak ada. Kajian tuh harus tegas supaya otak-otaknya itu cerdas. Ya, begitu. Kalau aku ngomong bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, nah, terus dia dengar, terus dia ngeloyor pergi keluar dan ngomong kemana-mana. Sementara dia belum mendengar penjelasanku secara tuntas. Ya. Bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi Al-Quran itu adalah bahasa rumpun Arab. Beda. Yang bisa membedakan itu mereka yang menguasainya. Maka alhamdulillah Allah menghadirkan untuk aku seorang guru, ya. Aku memanggilnya dengan panggilan keakraban Cak Mat, ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Wahid, ya. Kalau beliau bisa, karena beliau memahami itu, masuk dalam suasana itu. Beda bahasa Aroban dan Arabian. Begitu juga beda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Cuman satu rumpun gitu loh. Contohnya ini. Jadi beliaunya ya almarhum Bapak Azumadi ya, Prof. Azumadi Ashar ini diundang oleh, coba ini kan aneh nggak ini kamu dengar? Meskipun kamu tahu maksudnya, tapi aneh karena bahasa kita nggak begini. Kenapa tahu? Karena kita satu rumpun dengan Malaysia, negeri jiran, negeri tetangga. Mereka mengatakan begini,
Angkatan Belia Islam Malaysia. Aneh kan? Angkatan Belia Islam Malaysia. Kalau di kita nggak belia, tapi Angkatan Muda Islam Indonesia gitu loh. Kalau mereka nggak, muda itu nggak dipakai belia. Dari situ karena kita tahu, kita masuk ke dalam rasa, kita tahu, oh ini bahasa Malaysia. Tapi orang yang di luar bahasa rumpun Melayu, mereka sulit membedakan. Jadi kalau kita sulit membedakan antara Arabian dan Aroban, ya wajar saja, karena kita tidak masuk ke dalam rasa. Dalam bahasa itu ada rasa. Ya. Jadi beliau diundang oleh Angkatan Belia Islam Malaysia. Ya, karena ada gangguan kesehatan di jantung, akhirnya beliau wafat di Malaysia, dan semoga Allah selalu merahmati dalam tidur panjangnya. Ya. Beliau adalah tokoh yang dikatakan nih ya. Ini dikatakan dalam keistilahannya itu moderat. Moderat. Nah, kata moderat ini juga bermasalah. Kapan-kapan kita diskusikan lah ya, moderat. Apa sih moderat itu? Terus Kanjeng Nabi itu moderat apa tidak? Terus lawannya moderat itu apa? Radikal, begitu. Karena di Al-Quran itu juga ada kafir hakon. Jadi kalau kita dibilang Islam radikal, ya kamu juga kafir radikal. Ya. Fair kan? Kalau kita dibilang kamu Islam radikal, iya kami Islam radikal, dan kamu juga kafir radikal. Sama sudah. Kan aku bilang aku mengusung ekuivalen, kesamaan hak. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau mereka bilang kita Islam radikal, maka kita juga boleh dong bilang kalian kafir radikal kalau begitu. Ya. Karena apa? Pemahaman radikal juga sudah keliru. Radikal itu sosok yang negatif, padahal radikal itu artinya mengakar. Gitu loh ya. Kembali ke bahasa, maka bahasa itu menjadi penting. Ya. Seperti moderasi. Ya. Bagaimana beragama dalam moderasi itu gimana? Ya, kita bisa saja ngomong moderasi keberagamaan, tapi moderasi itu ukurannya seperti apa? Moderat itu seperti apa? Aku belum mengupas tuntas ya, masih menjanjikan kalau nggak lupa, kalau lupa diingatkan. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143 ya. Di situ ada, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Kok bisa terjemahannya menjadi umat pertengahan gitu loh. Dan ini diksi pertengahan itu terjemahan dari wasatol. Bener nggak ini terjemahannya? Dan ini menjadi pijakan kerangka berpikir mereka-mereka yang berkecimpung dalam moderasi keberagamaan. Kan aku sudah bilang, kalau terjemahannya salah, maka kerangka berpikirnya salah, maka berjalan lagi, aktualisasi kehidupannya juga salah. Karena dibangun dari terjemahan yang salah. Masa wasit? Kamu tahu wasit kan? Itu diartikan pertengahan. Jadi Kanjeng Nabi itu Islamnya Islam moderat gitu. Atau Islam radikal. Atau gimana? Kan kita harus merujuk ke Kanjeng Nabi, kan dia guru kita. Ya. Oke. Kembali ke almarhum ya. Jadi begini. Dan ini juga supaya kamu hati-hati kalau ngomong tentang tasabuh, tentang meniru ya. Sebetulnya kalau kita meniru sunnahnya Kanjeng Nabi, itu yang ditiru itu apanya sih? Itu kan harus perlu didiskusikan. Apakah lahiriah fisiknya itu juga perlu ditiru, ataukah aktualisasi keberagamaannya harus yang ditiru? Sebetulnya kata tiru aku juga kurang pas. Yang pas itu mencontoh. Karena kalau mencontoh dia tahu kenapa begini, kenapa begitu. Kalau meniru enggak, dia copy paste. Ya. Nah, sekarang dari Kanjeng Nabi yang perlu kita contoh itu apanya sih? Karena kita makhluk beragama sekaligus makhluk berbudaya.
Budaya kita beda dengan budaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Arab, hidup dalam habitat kearapan budayanya. Kita keindonesiaan, beda. Ya, beda. Makanya harus hati-hati. Ya. Nah, gini, dalam satu waktu aku lihat pada waktu itu di TV ya, almarhum itu diwawancarai. Almarhum itu di Mesir pada waktu itu dia cerita pakai baju batik. Kalian tahu toh, baju batik itu kan budaya kita toh. Ya batiknya seperti itu. Kemudian beliau ditegur, tidak boleh pakai baju batik. Tapi dengan sikap yang bagus ya, iyalah profesor kok ya. Ya. Dan dasar orangnya juga cool kalem confident kan. Nggak seperti aku. Kalau aku kan bela-belaan berapi-api. Mungkin kalau aku yang ditegur, apa urusan lu? Baju-baju gue. Kan gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa beliau pakai baju ditegur? Dan bajunya itu ternyata baju batik. Yang jadi masalah memang di batiknya itu. Ya, menurut budaya, cara pandang orang-orang Mesir sana, karena peristiwanya pada waktu itu kalau nggak salah di Mesir, beliau ditegur. Ya, batik itu identik dengan gambar, dengan bunga, dan itu identik dengan perempuan. Maka laki-laki tidak boleh tasabu, tidak boleh menyerupai, menyamai perempuan. Gitu loh. Dan ini juga kita harus tahu sebetulnya yang tidak boleh disamai, diserupai itu apakah hal-hal fisiknya atau metafisiknya sih? Ini juga kan belum selesai nih sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang gampang saja menjustis. Ya. Belum selesai. Karena apa? Ini nanti berhubungan dengan budaya. Ya, berhubungan dengan budaya. Bahkan di surat ke-60 itu surat apa itu? Bukan ya, Al-Quran surat 60 itu surat apa? Error aku. Surat ke-60 itu kan berbicara tentang perempuan ya. Padahal itu jumlahnya itu yang banyak itu laki-laki, bukan perempuan. Lalu apa makna perempuan di situ? Ya. Apa makna perempuan? Jadi hati-hati. Al-Quran itu bahasanya tidak semuanya itu harafiah, dia ada yang metafora. Sebentar, surat yang ke-60 itu adalah 60 Mumtahana. Ya, Mumtahana, perempuan yang diuji. Padahal itu kan peristiwanya terkait dengan Baiat Aqobah kan, Aqobah 1 dan 2. Itu pesertanya banyak laki-laki loh, bukan perempuan. Tapi nyatanya suratnya dikasih nama Muntahana, perempuan. Nah, terus apa makna perempuan di sini? Gitu loh. Begitu juga kalau kita tidak boleh menyerupai perempuan. Yang tidak boleh diserupai itu apanya? Fisiklinya? Atau hal-hal yang metafisik? Seharusnya kalau itu kita sudah paham, tidak ada kerancuan di antara kita, maka tidak lagi saling tuding. Nah, karena beliaunya ini orang cerdas ya, beliau bisa maklum ketika dilarang pakai baju batik. Karena batik menurut budaya mereka, Mesir itu sebetulnya nggak ikut Arab ya. Sebetulnya geografisnya itu Afrika dia. Tapi budayanya perpaduan lah ya, Arab Afrika seperti itu. Ya. Batik itu gambar-gambar bunga menurut mereka, itu pakaiannya wanita. Pakaiannya perempuan. Tapi menurut budaya kita tidak, ini batik. Tidak ada hubungannya dengan gender. Perempuan boleh pakai, laki boleh pakai. Itu budaya kita. Akhirnya apa? Konteksnya kan benturan budaya antara Indonesia yang Asia kita ini dan Mesir yang itu bisa Arab, bisa Afrika lah ya, karena perpaduan. Budayanya tidak sama.
Kita sebetulnya bisa saja ngomong, kalau ada teman-teman kita pakai apa deh, baju Arab itu apa namanya? Pakai gamis. Kita bilang, lu rok emak lu pakai. Bisa. Karena budaya kita yang pakai itu potongan seperti itu emak-emak kita. Kan terjadi benturan lagi. Yang modelnya ya gamis itu ya gini kan, sampai ke bawah itu. Lu kemana aja pakai rok? Ya, karena kacamata budaya itu beda-beda. Ya, makanya akhirnya aku dapat ilmu dari beliaunya itu ya, kita harus bijak. Harus bijak. Ketika itu menjadi sebuah kebiasaan dari sebuah habitat kehidupan, itu harus disikapi hati-hati. Ya. Seperti ini kan benturan budaya. Kalau kita tidak masalah pakai batik, itu bukan berarti menyerupai perempuan. Ya. Dan kalau kita mau kenceng-kencengan, kita bisa mengatakan mereka pakai baju gitu itu, lu pakai baju emak lu apa? Kok pakai long dress gitu? Kan jadi benturan. Makanya untuk hal-hal tasawuf menyerupai itu harus hati-hati. Itu harus dirinci sedemikian mungkin. Ya. Sekarang contoh gampangnya aja lah. Sesuatu yang sudah menjadi umum, ya, itu harus diperhatikan. Umumnya kita pakai batik. Yang harusnya mereka memaklumi kita. Oh enggak, itu bukan meniru perempuan. Karena memang di sana batik itu sudah menjadi budaya mereka, laki perempuan boleh pakai gitu loh. Nah, kita juga ketika main ke sana bilang, oh itu kok roknya maknya dipakai itu long dress-nya itu. Jangan, karena memang budaya mereka itu begitu. Tapi kalau saling tidak memahami budaya bisa saling tuduh. Lu pakai baju perempuan lu berbunga-bunga. Yang dari Mesir ngomong gitu, dari Indonesia juga nggak mau kalah. Lu pakai baju emak lu itu bajunya perempuan. Kan jadi nggak ketemu. Ya, oke. Itu yang aku dapatkan sehingga aku harus bersikap hati-hati dan semoga ini juga bisa menjadi pencerahan bagi kalian semuanya ya. Ketika budaya dan agama itu berpadu itu harus disikapi secara bijak ya, tidak bisa langsung main justifikasi lu begini lu begitu. Enggak, nanti dulu dilihat dulu permasalahannya ya. Dan itu bisa kita dapatkan dari apa kisah yang dialami oleh almarhum ya Prof. Azumadi Azhar, dan kita doakan bersama. Mereka merupakan beliau ya merupakan pemikir ulung, kalau aku bilang ya, pemikir ulung ya yang dipunyai negeri ini. Beliau juga kalau aku baca itu di Pakistan sana juga menjadi anggota apa gitu ya, perkumpulan Islam juga di sana. Jadi gaungnya tidak hanya di dalam negeri tapi di manca juga beliau cukup disegani ya. Dan itu kita loh ya, putra Indonesia loh ya. Jadi kalian jangan rendah hati. Orang Indonesia itu mantap-mantap ya. Bahkan dulu zaman ulama-ulama tua kita juga begitu. Ada yang dari Banten ya, Al-Bantani dan lain-lainnya, dari Minangkabau. Itu ulama-ulama top ya. Ya, oke. Itu membangkitkan sebuah keindonesiaan kita, bahwa kita ini juga bukan bangsa yang bisa dibikin sembarangan ya. Kuncinya apa? Belajar. Selama mau belajar bisa ya. Oke, sampai di sini dulu. Sama kita juga doakan semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dalam tidur panjangnya, dan keluarganya yang ditinggalkan juga bisa menerima ini menjadi sebuah takdir, karena memang apabila tiba waktunya kita semua akan pulang. Ya, kita akan pulang. Pulang itu bahasa Jawanya mulih. Nanti aku akan bikin tajuk mulih. Aku ambil dari, kalau kamu nonton video-video ini kan ada iklan itu, ada sandiwara, ya, ada sinetron yang judulnya mulih. Mulih itu pulang. Dan itu tertarik aku untuk mengangkatnya menjadi tajuk kita. Oke. Sampai di sini dulu ya. Yang jelas kita sudah kehilangan seorang tokoh, seorang ulama, seorang pemikir
dalam melaksanakan keislaman kita. Tidak tahu ini. Apakah dalam sekian waktu terus hadir penggantinya? Biasanya perlu waktu lama. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ini hujan ya. Rintik-rintik ya. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah nanti di kajian utama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jaga Islam, jaga iman, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, menjadi bingkai keimananmu ya. Sampai nanti engkau menutup mata, dan jangan lupa hormati saudara kita yang memilih jalan lain. Alhamdulillahirabbil alamin.